Menurut gua pertama kali gua kerja, wow, they kill me like hell, bro. Mereka akan manfaatin lo semampu tenaga lo. Misalkan dalam 300 gram, lo buat berapa porsi. Kadang-kadang gue kurang satu nih. Tapi ada satu ikan yang hampir sama. Jadi gue ambil tengah-tengahnya, dipotong sama dia. Oke, 3 hari gak ketahuan. Dia ngecek, ini siapa yang bikin cannibal my fish. Tahu fish apa gue potong? Ikan turbot. Oke, mahal. Yang segini. Gue sebagai chef membuka satu Usaha apapun lah ya, apapun, F&B atau apapun. itu. Yang pertama sih, show off your personality is important. Punya cita-cita gimana gue bisa di posisi kayak mereka. Itu membuat gue motivasi gue sebagai orang baru di Jerman. Ya, di negara orang. Rasis banget, tapi ya itu dulu kan. Gue belajarin, gue liatin apa yang mereka lakukan dengan mata sama pendengaran gue nih. Masuk ke otak gue. Gitu loh. Very much for tuning into the show today. Chef Patrick Ramon, Executive Chef dari Social Garden Ismaya Group. Nah, dia akan kesini untuk ngobrol-ngobrol sama gua hari ini. Nah, dia akan bercerita tentang pengalaman karirnya selama ini, kerjanya di tempat yang keren-keren, pelajaran apa aja yang dia ambil dari luar negeri, dan diimplementasikannya gimana untuk membangun timnya di Indonesia. Dan dia juga akan cerita sedikit nih teaser, Ismaya akan buka restoran baru, a new, exciting, modern Indonesian restaurant. So, stay tuned for that. Seperti biasa, jangan lupa subscribe di Ray Jensen Radio yang belum, dan follow kita di Spotify, di Apple Podcast, Google Podcast, dan juga Anchor App. Instagram kita ada di Ray Jensen Radio, dan juga follow kita di TikTok. And without further ado, please welcome Chef Patrick Ramon. Enjoy the show. Oke, everybody. Nih di depan kita udah ada Chef Patrick Ramon. Cheers ya. Cheers. Cheers man. Thanks for coming. Sehat-sehat selalu bro. Yes, ini adalah one of the talented Indonesian chef yang belum pernah ke podcast kita nih akhirnya. Thanks for coming man. Welcome bro. Jadi guys, Chef Patrick Ramon nih executive chef dari Social Garden Ismaya yang ada di Senen City, right? Exactly. Yes, dan dia belum pernah ke podcast kita, sekarang mau sharing-sharing mulai dari apa backgroundnya dulu deh. Alright. Or do you want to promote your new up and coming restaurant dulu? More exciting from myself, introduce for you guys, we are Ismaya company. Buka namanya Indonesian Modern, yang itu satu-satunya Ismaya baru buka. Oke. The first Indonesian konsep gitu lah. Exactly. Jadi tidak kebanyakan semua restoran Indonesia kayak yang kita bangun. Jadi kalau lo penasaran nih, please tunggu, stay tune. Yeah. Yes. Please coming. Namanya belum boleh dikasih tahu katanya, tapi konsepnya itu Indonesian modern, ya kan? You'll be the chef there. Absolutely. Nanti jadi Sogar gimana? Sogar itu nanti ada ya cari lagi ya kan. Oke, semoga sukses man. Katanya belum banyak yang boleh di-spill tapi. Ya semoga sukses and invite us lah kalau misalnya buka lah. Pasti dong. Biar tahu nih apa sih. Stay tuned for that guys. Very exciting loh Indonesian. Tapi emang lu basicnya apakah emang Indonesian food? Where do you learn your craft? I learn coba-coba aja. Waktu gue selama di Jerman, selama 10 tahun. Lu di Jerman di mana? Gue di Cologne sama di Munich. Terus gue kerja itu banyak di Unspruch. Jadi Unspruch itu kota? Kota. Okay. Kota nggak terlalu besar tapi oke lah buat jualan F&B. Jadi gue kerja itu di restoran apa? Namanya Unspruch Restaurant di Munich. Terus gue di situ laki lah, walaupun dari bawah, ya di salah satu Michelin Star Once yang mendevelop gue sebagai chef, and then gue belajar banyak dari chef gue. It's about how to run the business. How to make the owner happy, and then the guests, and then basic flavor and texture, something like that. Nah di sana yang restoran yang ngebentuk lu. Yes. Nah lu masuk di sana sebagai apa dulu awal?
Oh paling bawah bro. Namanya juga orang Indonesia paling bawah. Namanya juga orang Indonesia. Hey, that's not true bro. Ya tapi kan persepsinya iya. Tapi emang banyak. That's the entry apa namanya? Entry level job lah ya. Ya kan buat a lot of people. Apalagi kalau mau kerja di restoran fine dining. Exactly. Ya kan. Kita di Regency Radio Podcast tuh sering dapat DM. Kayak gimana sih mau kayak chef-chef yang cerita bisa kerja di Michelin Star atau intern di Michelin Star. Tipsnya gimana supaya keterima katanya. Kalau dari gua yang nggak ada triknya, either lu email atau nggak lu ketok pintunya bilang lu mau kerja gitu kan. Nah kalau pengalaman lu gimana? Lu bisa kesana dari Indonesia? Gue sih beruntung ya. Kayak gua waktu kerja di Ritz-Carlton Pacific Place, I was my previous job. Karena teman gue itu dulu kerja di Jerman, ya tapi bukan chef. It's like a laundry di hotel. And then dia lihat, kayaknya teman gue bisa nih. Walaupun posisinya internship. Dia nanya gue. Ya itu foot in the door lah. Seenggaknya kaki lu udah masuk kalau internship, right? Lo mau gak? Mereka lagi cari internship dari Asia. Bukan dari kayak Eropa Timur atau Afrika atau US gitu loh. Gue bilang, udah gue coba. At least waktu itu gue lagi something's broken my heart lah. Gue bilang, why not? I go. Bilang. And then segala macam administrasi semua gue jalanin. Apa yang mereka mau gue jalanin. And then after 8 months I go there. Ya akhirnya ke sana kan. Bisa. Internship dibayar gak? Kecil banget bro. Hampir gak ada. Hampir gak ada. Gue cuma dapat makan 2 kali, minum, and then go home. Makan kalau di restoran di Europe sih biasa kan bikin sendiri kan. Makan bareng. Kan before dinner service atau before lunch service. Ya itu makanan kita gitu. Ya kan. Gue ada yang dibayar ada yang enggak internship. Ya kan. Kalau dibayar pun ya kecil banget men. Lu juga tempat tinggal di sana juga mahal banget kan kalau dibandingin kos-kosan Indo, which is gak ada artinya gitu. Betul. Tapi dalam program internship atau lu yang lagi stage bilangnya kalau di Eropa itu bukan tujuannya dong kan. The money is not the tujuan. Lu ke Eropa sebagai intern, lu mau nyari duit, ya lu lupain lah. Lu ngebir 2-3 kali sudah habis duitnya kan. Betul bro. Iya. Betul bro. Nah, tujuan lu apa waktu lu internship? Selain melarikan diri dari broken heart. Tujuan gue tuh buat gue mau capai future gue, ya udah. Kalau lo fokus sama komitmen lo mau, udah. Dari bawah gue belajar. Walaupun itu berdarah-darah. Gimana cerita lo bener? Menurut gue pertama kali gue kerja, wow. They kill me like hell bro. You know I'm the Asian Indonesian is the kayak mereka gak tahu gue. Mereka akan manfaatin lo semampu tenaga lo. Gitu loh. Kadang-kadang gue sedih ya gak apa-apa. Yang penting gue dapet pembelajaran dari misalkan mental, habis itu gue belajar sambil lihat-lihat nih, my environment dalam seperti apa. Dan nggak bakalan ada guys yang kayak, misalnya gue chef lu nih lu intern gue, Patrick sini nih, gue mau ngajarin lu resep ini ya sekarang, nggak ada nih, lu lihat sendiri kan? Nggak ada bro, you must inisiatif. Iya, lu lihat sendiri. Inisiatif. Kalau nggak tanya, pas lagi break sambil bawa catatan. Yes. Iya itu, oke. Terus. Terus, gue punya cita-cita gimana gue bisa di posisi kayak mereka. Itu membuat gue motivasi gue sebagai orang baru di Jerman ya di negara orang rasis banget tapi ya itu dulu kan. Ya udah, gue belajarin, gue liatin apa yang mereka lakukan dengan mata sama pendengaran gue nih masuk ke otak gue, gitu loh. Suatu waktu itu ada salah satu cooknya kecelakaan, naik sepeda motor. Terus mau nggak mau kan restoran harus running dong, gitu loh. Terus si chefnya nanya,
chefnya emang kejam banget sih. Itu 11-12 sama gue kayak sekarang. Biasanya begitu. Iya. And then they ask me like siapa yang mau di posisi ini. Ditanya yang bawahan-bawahan tuh berarti ya? Iya, yang kayak selevel kayak helper stage ya kan. Yes. Siapa yang mau nih, ini ada nih. Nah helper itu yang orang ASEAN itu ada 3. Filipina, India, Indonesian. Itu gue sendiri kan. 3 ini gak ada, yang 2 ini gak tunggu tangan. Gue tunggu dulu nih. Ya udah sih, gas aja gue bilang gitu. Namanya gue juga seorang Patrick. Udah, I face my challenge. Lo angkat tangan tuh? Ya. Oke. My name chef, gue bilang. Dengan speak German nih kan. Are you serious? Yes chef, gue bilang. Tapi kalau lo misalkan 3 servis lo melakukan kesalahan, gue pulangin lo ya. Gak apa-apa. Gue terima dengan hati seneng. Gue bilang. Setelah, karena gue belajar kan. Lihat mereka cara kerjanya gimana. Terus karakter si chefnya gimana gitu. Itu selalu gue rekam dalam memori gue. Walaupun gue gak catat. Catatnya walaupun di mes gitu loh. Mes kecil lah. Studio more better bos. Studio lebih gede ya. Studio lebih gede ya Pak. Itu servis pertama gue benar-benar nervous. Deg-degan ya. Mati nih gue nih. Tapi gue yakin dengan keyakinan gue pasti bisa. Itu waktu itu hanya seatingnya untung gak rame. Oke. Seatingnya itu cuma 120. Jadi kayak 60 berarti 120 dong. Ya. Pasti deg-degan banget tuh. Wow. Iya kan? Wow. Waktu itu gue masuk itu di Cold Kitchen kan. Itu tentang kayak garnish. Terus kayak ada powder yang kondimennya banyaknya setengah mati. Ya. Itu Cold Kitchen itu kayak di tempat gue tuh daerah jahanam deh pokoknya. Kalau lo setelah situ lo bisa lewat, lo akan easy your life. Ya. Servis pertama, gue melakukan kesalahan 3 kali. Sampai gue dimarah-marahin. Gue tetap maju. Oke, chef, it's my fault. Lanjut gue bilang. Iya kan? Gitu. Jadi buat perspektif listener aja. Kalau di konsep restoran yang kayak Michelin Star gitu ya. Atau biasanya kalau di Eropa restorannya tuh fine dining. Pada zaman itu. Gue tahu sekarang Michelin Star sampai street food aja dikasih. Tapi kalau misalnya kalau dulu itu fine dining levelnya. Course meal. Biasanya departemen Cold Kitchen itu beda sama yang di sini. Kalau di sini palingan lu prep salad. Ya kan garnish palingan apa sih. Kalau di konsep yang seperti itu garnish satu dish aja bisa 8 gitu. 10, 12. Dulu rekor gue ada satu tartlet di restoran namanya Kado. Gue ditaruh di Cold Kitchen. Itu sampai satu dish ada 24 komponen garnishnya. Tartlet terus ada 2. Jadi ada 48 item gue harus taruh gitu segala macam. Mabok bro gitu kan. I trust you. I was there. I was there. Mabok banget kalau garnish section itu paling ribet gitu kan. Iya, oke. Belum lagi kalau misalkan ada beberapa, jadi chef gue ini ada beberapa ditanam. Jadi ditanam dia yang nyiram, yang nanam, dia yang take care. Oh personal dah tuh kalau rusak. Ada sekitar 8 jenis. Jadi kalau lo salah bunting. Ya personal lah tuh kan. Habis itu gue dipanggil. Bla 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 bla. Bum bum bum. Gue dulu pernah jadi di ada salah satu dishnya itu ada clam. Clam mahogany clam gitu kan. Which kalau di Indo tuh kerang madu. Kalau biasa di Bali seafood menega tuh kerang bakar, makan itu. Gue gak tahu itu mahal kan. Jadi kan selalu ngambil kalau fine dining udah ada guestnya. Oke, Ray reservasi misalnya 50 orang. Ya gue ngambil yang cukup aja gitu kan. Gue pikir ya gue ekstra lah. Karena kan kerang ada yang kecil, ada yang gede dalamnya. You never know kan. Daripada gue harus balik-balik, gue ambil lebih. Gue hajar semuanya. Gue pikir ya udah ekstra lah. It's kerang gitu kan. Terus abis itu kayak, Ray lu ngambil berapa kerang? Oh, gue ngambil 30, chef. 30? Dia bilang, iya. Bilang, tamunya kan cuma 25. Ya
biar kalau ada ekstra gue gak usah lari-lari, gue pikir gitu kan. Ya itu pemikiran kita. Iya, gue gak tahu ternyata itu 100 years old honey clam. Oh my god, yang mahal banget. Oh shit, gue got some beating that night sih. Ya. Anyway, oke, lu melakukan kesalahan, terus lu lanjut. Terus dia bilang setelah 8 bulan lah, dia bilang, Patrick, dia call me, sorry ya, babi hutan. Oke. Jadi kalau babi hutan lu kayak lo maju, bodo amat apa yang rintangin, lo maju aja terus. Iya. It's you. Nabrak terus. Bodo amat. Gue tahu nih di negara orang I must survive gitu kan. Untuk mencapai cita-cita gue sebagai chef yang bisa menentuin basic flavor respect sama itu. Terus kemudian gue naik lah sebagai cook biasa. Cook demi chef. Dari cook dari demi chef gitu loh. Dan itu gue dipindahin lagi nih di fish and meat. Ya. Terus that was my favorite section, fish. Kalau gue favorite fish. Ya. Banyak jenisnya, banyak yang lu pelajarin. Karena fish itu kan musiman kan. Kadang-kadang kalau nggak musim, more expensive, itu more care gitu kan. Jadi di situ gue ya sama kayak lo lah. Waktu dulu masih kerja di sana, challenge-nya kayak oke, gue mau misalkan dalam 300 gram lo buat berapa porsi. Kadang-kadang gue kurang satu nih. Tapi ada satu ikan yang hampir sama. Ya, yang mirip. Tiba-tiba anjing, gue bilang ini kurang satu nih, gue bilang mati nih, gue bilang. Terus gue partner gue sama anak buah gue, cook biasa, lo bisa ambil gak? Lo potong aja badannya, gue bilang. Biar gak ketahuan. Jadi gue ambil tengah-tengahnya yang kayak kalau daging kayak rib eye lah. Iya, prime-nya lah. Prime lah gitu. Ini biar gak ketahuan sama chefnya. Iya, gak ketahuan. Terus dipotong sama dia, oke. 3 hari gak ketahuan. Pas besoknya, misalkan hari keempat, dia ngecek. Oke. Ini siapa yang bikin cannibal my fish? Oh dia ngecek ikan yang lu potong itu. Lo tau fish apa gue potong? Ikan turbot. Oke. Mahal. Yang segini. Jadi gue gak punya choice kan. Terus gue bilang, chef, it's my fault. I was nervous. I was wondering for the operational. But I didn't tell you the right time, because gue gak mau lo berpikir pas operasional lo too much gitu. Dan sama disemprot kalau misalnya gitu, itu. Kan. Terus dia bilang, okay, come to the garden, we'll speak. I like you to like a gentleman to me, but I don't like you. You know, gak kasih tau gue. Ngomong. Ya kan gue gak mau buat lo capek atau berpikiran waktu operasional. Gue pengen operasional smooth, gue bilang gitu. Ya udah gak apa-apa, next time. Untung aja ini ikan gue gak pakai karena kegedean. Jadi buat staff meal jadinya. Oh ya, save your life. Ya, jadi dia bilang ini ikan free dari supplier. But your feelings good. Why? You know it's free, you cut. Padahal lu tahu gak sebelumnya? Gak tahu gue. Jadi ikan turbot tuh ada berapa kilo ya? Iya, mahal guys. Ada sekitar 10 kilo. Itu buat menunya si ulang tahun. Dari ulang tahun anaknya anak sepupunya si Philip Lahm, pemain bola Jerman nasional. Oh. Iya. Oke. Jadi dia pengen ikan itu, tiba-tiba datang bersamaan sama sampel yang gede. Nah yang gede yang lu sikat. Karena itu paling depan. Make sense buat gue. Karena ikan yang lainnya ukurannya medium. Gitu loh. Iya. Terus yang satunya kok gede banget. Udah potong aja itu gue bilang. Nah, habis itu gue ngaku salah. Oke, I'm lucky. You get the feeling. That's it. Gitu. Yang penting lu ngomong aja sama gue. Gue suka gaya lo. Gue suka karakter lo. Gue pengen lo jadi chef kayak almost like me. Oke, my pleasure. Please, gue bilang itu. Itu aja sih. Ya dia suka sama gue karena gue ngomongnya jujur apa adanya, kerja keras kayak babi hutan gitu loh. Udah. Terus gue terakhir itu posisi gue sous-chef di sana. Jadi kayak lebih banyak tantangannya.
Sampai kita minum bareng, mabuk bareng berdua. Karena gue suka minum. That's why I bring this one. Of course. Terus pas gue married, itu dia merasa kehilangan. Gue gak bisa lagi cari kayak lu. Tapi gue gak akan ngasih sesuatu yang bisa membuat lu maju. Nah diajarkanlah namanya 2 tahun itu gue diajarin namanya how market your brands, how to engage the guests, even itu di restoran atau di hotel. And then semua sama kata dia bilang. And then please, how to market your brand. Oke, interesting juga chef lo. Jadi kita tuh harus, misalkan kita sebagai chef nih membuka usaha nih, nggak usah jauh-jauh lah, nggak usah sebagai owner yang pebisnis. Gue sebagai chef membuka satu usaha. Ya, apapun lah ya, apapun, F&B atau apapun itu. Yang pertama sih show off your personality. Is important. Karena sekarang kan ada namanya Instagram, Facebook, sosmed, something like that lah. And then make creativity dari situ, gitu loh. Dari situ mereka melihat, kayaknya si Chef Ray oke nih makanan ini. Tertarik dari visual sama audio lo, yang cara ngomong lo, cedikas lo kan seperti ini kan. Gue suka sih sama lo. Oke, thank you Chef. And then timbullah namanya ketertarikan dari visual sama audio yang ada di sosmed. And then they try with the average price, gitu loh. Coba. Dari desain lo juga oke, dari tata kata-kata lo juga oke. Itu sih yang penting. Gitu loh. Banyak sih, mohon maaf ya, yang itu yang kayak makanannya oke dilihat, tapi pas dirasanya. Banyak juga. Banyak juga, tapi kan gara-gara dari branding itu, ya kan orang nyoba. Kalau dari looksnya mungkin brandingnya udah nggak oke, orang not even try. Yes. Kalau lu udah nyoba, ya kalau mau bikin bisnis dari makanan ya kan, udah pasti lu harus enak dong, ya kan, itu nomor 1 lah. Nah dengan branding dan marketing itulah yang bikin orang nyoba kan. Betul. That's the thing. Itu easier said than done biasanya, karena biasanya chef-chef itu yang challengingnya sih. Gue juga challenge-nya itu kok awal so idealis, kayak ngapain kita nggak perlu marketing, produk kita sudah oke, gitu kan. Gue nggak pernah punya chef atau bos yang kayak lu gitu, yang kayak oke Ray, kita ajarin lu marketing gitu kan. Gue masak aja gitu waktu itu. Tapi especially now itu very very important, gitu kan. Nah lu punya dari karir lu sendiri, lu punya strategi apa soal pertama apa ya, personal branding lu lah gitu? Yang tadi satu itu, yang kedua enak. Kalau orang udah tarik terus makan enak, orang akan try your something food. Is something like your promotion, your next creativity, and then yang ketiga harganya. Maksudnya harganya apa? Harus sama dengan kompetitor lo, atau di bawah sedikit. Di bawah sedikit. Apakah itu harus? Ntar lu dikira restoran murah dong? Enggak dong. Kan lo jual nama lo, and then your brand is going up, and then the creativity is good, gitu loh. Kalau gue ya sorry kalau emang gak sepemikiran sama gue. Karena gue udah lakukan itu, is good for me and then work it, gitu loh. Misalkan kalau di restoran, ya paling gue di bawah social house harganya. Oke. Ya itu restoran satu perusahaan sama lu juga. Iya. And then like something like that lah. Yang penting sih how they're tertarik aja sih sebenarnya. Habis tertarik, mereka coba dengan harga yang relatif tidak terlalu jauh dan tidak terlalu murah dan mahal juga. Gitu loh. Ya kita kan tahu kan. Jadi kayak gue ini bisa meng-create something, misalkan sandwich atau pasta. Nggak terlalu mahal dari segi food cost-nya. Iya, karena gue rajin ini. Kalau gue orangnya rajin untuk nyari bahan-bahan semua supplier yang gue menurut itu murah tapi enak. Nah,
Atau lu bisa bikin enak dari barangnya gitu iya, kan. Iya gitu. Itu kan tergantung lo mau campur apa. Lo bisa bikin pickle, lo bisa bikin dari slice apa, lo bisa bikin itu. Nah gitu. gini guys ya. Buat pendengar nih ya. Iya. Kalau lu seorang chef atau cook, pokoknya tukang masak deh. Lu di depan lu ada wagyu, ada tuna belly, ada caviar, ada foie gras. Makanan yang mahal-mahal, ada uni yang enak-enak, terus lu bikin makanan, terus makanannya enak, ya udah pasti enak. Kalau lu bisa masak, lu tinggal taruh-taruh wagyu aja lu cincang jadiin tartar, atasnya lu taruh caviar, enak ya kan. Itu you not even trying itu kan. Jadi kalau misalnya biasanya, wah gila gue makan ini chefnya jago banget ini enak. Ya itu barangnya udah enak bro gitu kan. Exactly. Yang susah itu adalah gue gak boleh nih bawa foie gras, lu gak boleh nih bawa wagyu. Kemahalan kosnya, gak mungkin. Gue bisanya beli sengkel. Yes. Gue bisanya beli short plate. Gue bisanya salmon kepalanya doang misalnya. Tapi lu bikin itu enak. Yang orang tertarik makan, itu yang sulit kan. Iya. Itu yang gue lakukan di restoran yang Indonesian Modern ini. Jadi kayak premium, ya grade-nya lah. Bukan premium sih, grade. Itu semua tidak terlalu mahal. Dan range harganya juga gak terlalu mahal. Itu udah gue kasih tahu sama tim di Ismaya Company. Gitu loh. Gue pingin mereka merasakan creativity gue. Dengan bahan lokal atau ada beberapa impor yang harus gue pakai. Gitu. Tapi gak terlalu banyak. Gitu loh. Itu is my challenge, is my pride. Iya, karena itu kan lu nunjukin kreativitas si chefnya juga kan. Betul. Ya kan, kalau lu order wagyu Miyazaki apa gitu, lu pensir doang ya apa, ngapain gua hire si Patrick Ramon buat masak ini gitu kan. Ya gua ke outlet temen lu, Adit Sky, ya kan, which is itu one of my favorite restaurant today. So good. Dia jago banget. Jago. Terus justru favorit gua bukan yang kayak wagyu, foie gras, caviar, uni apa segala macem. Gue suka banget seafood pastanya tuh. Exactly. Karena pakai kepala udang dijadiin saus itu enak banget. Terus habis itu gue suka black pepper steaknya yang grade dagingnya mungkin gak setinggi itu. Tapi sausnya, cara masaknya bikin itu enak ya kan. Exactly. Nah itu that's what we're talking about guys. Gitu kan. It's about the creativity lah sebenarnya. And then itu sih yang 3 itu yang gue misalkan how to market your brands. Focus and commitment. Itu aja sih sebenarnya. Komitmen. Iya, komitmen itu kayaknya susah bro. Paling susah. Ya, misalkan fokus. Lo fokus aja dulu dengan satu item penjualan lo. Gak usah. Ini dijual. Gue mau ini dong. Misalkan gue bikin ice cream lagi. Is fuck bro. Ya itu expensive lesson yang gue belajarin sih di restoran gue gitu kan. Keeping focus itu. Lu jualan ini. Ya udah ini aja. Itu aja gitu. Kecuali lo udah 3 tahun atau 2 tahun lah. Ini something else. You develop lagi dengan nama yang berbeda. Gitu loh. And then you commitment. And then focus. And then running. Ya udah. This is what happened nih. Ini true story-nya di resto gue, Pat. Gue buka restoran modern Indonesian juga. Dulu 2017 kita buka, namanya Fish di Jalan Gunawarman. Terus abis itu, I try. That's my first restaurant. I hope you like it. I like it. The first buka udah pasti rame lah. Kita di Jakarta kok, you do a bit of marketing, resto lu buka rame lah. Itu biasa going on for kurang lebih 6 bulan, terus pasti ada turunan kan. Karena kan itu marketing wave ya kan. Pas penurunan, karena ini restoran pertama gua dan partner-partner gua, kita panik. Wah kenapa nih? Ya kan? What the hell is happening? Lihat outlet lain. Wah kok dia rame? Gila. Ya iyalah dia udah buka 5 tahun gitu di sebelah gitu kan. Kayak shit, apa yang harus kita lakukan? Mungkin kurang menu rice bowl-an buat siang gitu sekarang. Udah gue bikin tuh menu rice bowl. Terus habis itu mungkin terlalu Indonesia. Padahal udah jelas konsepnya modern Indonesia. And I'm the chef owner gitu loh. Tapi sometimes keeping fokus itu susah. Karena kayak akhirnya kita meeting, mungkin kita harus ada pasta kali ya. Oke, pasta. Mungkin kita harus ada makanan Thailand juga biar lebih wide pilihannya. Kita tambahin itu.
lama-lama terus nggak naik-naik salesnya, nggak naik-naik. Iya. Malahan orang makin bingung. Iya. Makin sepi, ini jadi restoran apa tulisannya, Modern Indonesian Restaurant, kesini ada Thailand, ada pasta, sampai sempat ada Japanese food segala macam, udah crazy lah. Tapi when you're doing it, waktu lu di sana itu lu nggak sadar juga gitu kan. Sampai ada satu bule nih, dia itu waktu awal restoran gue buka, pas dia lagi ada kerjaan di Jakarta lama, 3 bulanan gitu, dia hampir tiap hari makan. Semua menu, cobain bule cewek. Terus waktu gue lagi kegilaan ganti-ganti menu itu, dia datang lagi karena dia ada kerjaan lagi di Jakarta. Orang US datang lagi, dia minta ngobrol sama gue. Dia bilang kayak, what are you doing nih? Dia bilang kayak, restoran lu udah beda banget sekarang. Ya kita try to kayak improve our sales apa gini dengan bringing new konsep. Kayak no, gue pelanggan setia lu dulu gitu kan. Iya gue belum balik lagi, tapi waktu gue balik restoran gue ganti, gue gak akan balik lagi karena ini udah beda restoran gitu kan. Nah dari situ gue kayak shit. Berarti kayak ya gimana gue mau balikin lagi customer yang lama kalau restoran gue udah ganti. Karena dari situ baru next month kita baru restructure lagi gitu lah. Jadi full Indonesian restaurant. So yeah, it's hard keeping focus. Keeping focus is very hard. Karena lo selalu mendengarkan sisi kiri, sisi kanan. Lo takut slack. Itu aja sih sebenarnya. Iya, gue paham. Iya kan. Kalau gue I don't care. Misalkan gue fokus, komitmen, kalau nggak mau ya udah gue jalan sendiri. Akhirnya itu kita awalnya itu cuman berlima. Akhirnya tinggal gue sendiri. Yang mana nih? Yang Lapet Kitchen ini. Oke. Sama kita buat yang satu lagi gue buat namanya Pico 9. It's Korean cake. Whatever you want, wording something else. Oke. Dekoratif cake gitu. Dekoratif ya. Jadi Instagramnya namanya Pico. Instagramnya Pico guys. Oke. Yes. You can order whatever you want. Misalkan kayak kata-kata nyeleneh atau kata-kata cinta. Yes. Oke. It's about that. And then kita bisa, waktu itu kita terakhir ini kita ke anak-anak yang terbelakangan. Oke. Jadi mereka punya program creativity about the making something like a cake. Jadi mereka nunjuk kita. It's very very thoughtful for me. Oke, kita kasih cake-nya diameter paling 8 cm. They create something else. And then happy, dan the yayasan juga happy sih. About activation. It feels very rewarding kalau kayak gitu kan. For me, wow. It's complimentary for me lah. And then with my partner. Good for you, man. Yeah, you see my partner before, huh? Yeah. He's a pastry chef. Apa? Yes. Pastry chef, really good one juga. Next. Lu pernah diundang sebagai pembicara di F&B Outlook 2023. Iya. Itu programnya ada Pak Sandi juga kalau nggak salah di situ. Iya, betul. Lu ngapain di situ, men? Ngobrol aja sebenarnya. Kalau gue sih ngobrol aja bro. Sharing and caring aja kayak. Dengan apa topiknya? Dengan F&B retail. F&B retail. Jadi di sana tuh ada gua sendiri dari Ismaya. Terus ada juga my competitor, but not competitor, is like our vision missions, GOE. And then ada dari House. Oke. Ya si House ini kira-kira dia punya 200 sekian outlet. Pas mereka bicara atau beliau-beliau ini bicara, gue dapat inspirasi gitu. Sama kayak gue bilang tadi, how to market your brand, and then gimana caranya meleaderkan beberapa banyak staff, kayak Joey gua gitu loh, kayak House juga. Jadi topiknya kayak leadership, and then how to building your trust to your staff, your team gitu. Gitu aja sih sebenarnya. Jadi kayak si Pak Sandi Uno-nya lebih ke mematenkan brand lo. Jadi kalau misalkan lo punya brand nih, misalkan Ray Jensen restoran apa gitu, lo harus punya hakinya, Wak. Iya, kalau enggak Chef Patrick bisa bikin Ray Jensen restoran. Nah itu dia, ya tapi kan? Lo nuntut, lo gak bisa. Karena lo bikin duluan. Gue bikin duluan, gue langsung bikin hakinya. Gitu. Betul, jadi, itu penting juga. Jadi itu satu pelajaran buat kalian-kalian misalkan kayak para
pengusaha atau UMKM itu penting banget. Gak mahal kok harganya. Ternyata gue ngelihat gak mahal juga harganya. Betul. Terus bisa juga namanya konsultasi. Kayak Pak, saya punya brand ini dengan produknya food retail. Ya. Bisa cek gak namanya? Ada gak? Oh ada nih. Tapi kamu bisa kasih namanya misalkan kasih angka atau plesetin dengan ganti. Misalkan kayak Kinang. Kan harus pakai Ki. Kita bisa di K, street, Nang. Oke, ya bisa diplesetin gitu. Tapi wordingnya harus berbeda. Dia bilang, oke, jadi gak ada salahnya daftarin deh. Iya. Karena kalau semakin lo daftarin, semakin banyak benefitnya. Gitu loh. Iya. Bukan gue promosi ya. Betul. Ngerti. Kan? Gue ngerti. Gue ngerti di my friend Chef MacGyver, restoran Akar, Modern Indonesian juga, really good food. Dia kan restorannya di Gunawarman, sebelah restoran gue persis kan. Iya, pasti. Ternyata di Bali juga ada restoran Akar kan. Oh, it created problems. Absolutely. Belum masalah haki-hakinya ya, tapi kayak ada orang yang datang ke sono mungkin dikomplain, ya kan? Komplainnya ke Google reviewnya restoran yang di Akar di Jakarta. Iya, itu mabok kan. And you cannot remove that gitu kan. Ya salah tamunya, tapi kan tamunya nggak tahu juga. Mungkin dia kayak cuma masukin aja gitu kan. Itu created all sorts of problem juga. Naming juga penting banget itu. Exactly bro. Jadi masalah kecil itu buat besar lo, buat kepala lo. Itu sih penting banget gitu loh. Nah lu, how are your process kayak leading the team nih? Sekarang obviously lu udah jadi executive chef, new restaurant coming up. Lu proses buat leading the team and itu tadi yang lu bilang, building trust ke your team. Karena lu gak mungkin bisa di situ selamanya kan? Betul. Pertama itu bukan itu sih, my method or my style lah. Gua punya trust untuk develop them, gitu loh. Gua nggak takut kehilangan mereka, walaupun mereka misalkan, ini orang udah keren banget nih. Gua pasti, Ray, nih ada satu orang nih, setiap party gue misalkan, gue pengen develop dia sebagai sous-chef lo, garanti gue. Misalkan lo butuh grill lah, gitu loh. Gue kasih nih anak gue grill sebagai sous-chef lo akan happy sama dia. Gitu. Dan itu berhasil buat gue untuk develop dia sebagai anak tim gue. Gitu next in line. Gitu. Jadi kayak teman-teman nih di dunia hospitality selalu minta karyawan tuh sama gue. Karena kerja sama gue tuh gak gampang. Gitu loh. Kayak gue masuk aja ke perusahaan misalkan contoh hotel. Di Bali lah, suatu chain hotel yang ternama. Gue masuk itu sebagai exu aja, 20 orang resign. Lu ngapain lu? Karena belum kayak ini kan, leadership kita beda. Terus visi misi kita gue kasih mereka sebagai ini loh yang gue mau gitu loh. Gimana kita mengembangkan bisnis para owner. Ini semua ini duitnya owner. Lu harus respect. Gue bilang gitu. Sampai segitunya gue kasih tau mereka supaya mereka tahu nih. Daripada lu buka usaha sendiri, susah payah. Gue bilang nih, lu buka usaha sendiri, itu gak ada liburnya bro. Betul. Gak ada liburnya. Masih enak di hotel, lu bisa libur 2 hari atau 1 hari. And then you don't thinking about the loss. Gitu loh. Sampai segitunya gue kasih tahu sama even dari internship atau anak training supaya mereka tahu nih. Iya, mereka tahu. That's important loh. That's important. That's why mereka respect gitu loh. Walaupun gue keras, and then gue kasih semuanya kayak menu, resipi sampai plating guide-nya. Even orang baru aja bisa plating. Itu. Itu sampai segitunya gue kasih tahu supaya mereka misalkan keluar dari tempat kerja gue atau somewhere else, mereka bisa terapin itu. Supaya mereka tidak namanya amatir, jadi profesional gitu. Ya, itu menurut gue one of the way juga in changing the culture sih. Karena dulu waktu gue balik,
gue sempat kerja di beberapa tempat yang staff itu nggak boleh tahu ini pendapatan udah berapa. Wow. Gue di beberapa tempat kayak begitu. Bagaimana lu mau suruh naikin sales? Lo nggak tahu. Kalau lu kagak tahu salesnya berapa. Exactly. Terus abis itu gue secara natural aja. Secara natural gue bilang ke chefnya, gue bilang ke staff, kita target tuh segini loh, gue bilang. Target tuh segini, ini masih kurang. Kita harus push lagi ya. Terus dipanggil, kenapa lu kasih tahu kayak rahasia perusahaan ke staff? Apa? Gue bilang rahasianya apa? Omset. Lah bagaimana gue mau ngetrain supaya mereka tahu gitu kan. Terus gue ajak meeting food cost, gue ajak meeting staff gitu. Abis gue meeting sama owner, gue akan bilangin yang boleh gue bilangin ke staff. Exactly. Gue bilang, karena harus nge-build supaya mereka siapa tahu mau punya bisnis ke depannya, right? Exactly. Ini kayak, ngapain lo kasih tahu? Itu rahasia perusahaan. Yang tahu cuma leader doang. Lah bagaimana gue mau nge-push tim gue? Iya. Iya kan? Buat dapetin duit 10 juta lagi gitu. 10 juta lagi kita sampai target. Iya. Dia aja kagak tahu gitu kan. Betul. Gila. Satu lagi. Kan di F&B report itu kan ada namanya food. Beverage itu terjadi ya misalkan alkohol, juice, something like that. Terus ada namanya kalau gua pakai itu top 10. Top 10 food sales. Jadi anak-anak tahu nih. Yang paling laku diperbanyak nih orderannya nih. Preparationnya. Iya. Yang sedikit mereka nggak order nih. Iya betul dong. Itu relatif ke food cost lagi kan. Gitu. Itu sih sebenarnya. Jadi mereka belajar dari situ. Iya. Setiap hari itu gue cek email, gue screenshot, gue send ke grup. Iya supaya mereka belajar. Kayak oke, berarti yang ini prepnya gue harus lebih banyak, gue ngorder lebih banyak. Ya nanti lama-lama food cost bisa turun gitu dari situ. Sampai budget aja per bulan food itu gue kasih tahu. Oke, food kita itu per bulan 1,3 M. Kalau nggak sampai, berarti ada yang salah nih. Ada yang salah sama berimpact dengan service lo. Gimana orang mau datang untuk enjoy your food atau our drinks? Give the good quality, at least 95%. Gue cuma bilang patokan gue 95% quality send. Kalau di bawah itu, lu mendingan masak ulang deh. Gitu loh. Jadi anak-anak tuh terbiasa. Walaupun ada gua ada gak ada guanya, mereka udah terbiasa, respect. Gitu loh. Terus rame. Balik lagi tamu rame. And then impact ke service. Gue bilang sama mereka, service lu berapa? Kerja chef. Udah lu lihat kan efeknya. Nah efeknya apa? Oke chef. They learn because selama ini kan mereka kerja di berbagai restoran. Notabene mungkin tidak dikasih. Iya betul. Gak dikasih tahu lah gitu. Pas sama gue mereka kayak, even kayak cook gue nih. Chef thank you ya. Udah kasih kita namanya kayak terbukaan. Supposed to be like that. Harus seperti ini. Even kalau lo jadi leader atau executive chef atau exu, lo harus share. Kalau nggak lo share, mereka nggak tahu visi misi kita tuh seperti apa. Betul. Gitu loh. Setuju. On the contrary, gue dapat dulu orang lama gue lah. Biasa gue develop dia dari dia steward actually. Terus habis itu ngikut gue sampai akhirnya jadi sous chef. Terus waktu gue mau buka restoran, gue bilang ya udah lu jadi sous chef gue aja di restoran gue nih, restoran pertama gue. Waktu meeting, terus tiba-tiba dia resign. Kenapa? Dia bilang lah bingung, lu mau buka restoran kagak ada masaknya, ngomongin duit mulu. Anjrit, gue bilang, ya lu harus ngomongin costnya dulu, modalnya berapa, ya kan, bangun kitchen berapa, baru kita pikirin, baru kita masak food test, gue bilang. Exactly. Iya kan, ini gue kasih lihat lu nih, supaya lu di posisi gue nanti, lu udah tahu, wah gak bisa chef, udah gak sejalan apa, dia cabut lah. Gue bilang, lu potong kuping gue kalau lu diajak meeting sekali aja sama chef lu, gue bilang soal beginian nggak mungkin lu tahu lagi, gue bilang jarang gila yang di sini, gue bilang nggak banyak gitu loh. Betul. Ya akhirnya benar kebuktian, gila gue nggak dikasih tahu apa-apa di sini. Ya iyalah anjrit, gue bilang emang ini dulu gitu kan. Kalau lu mau masak terus, lu pikir Patrick masih sering gitu masaknya, ini udah jarang kan, karena jarang. Ya ada administrative work, ada development gitu segala macam yang emang jadi tanggung jawab seorang executive chef gitu. Exactly. Ya, tapi good sih kita semisi gitu kan. Yeah. Nice man.
don't forget engage the guest. Yeah. Nah, ngomong ke tamu. Tamu atau minum bareng sama tamu. Misalkan kayak kalau gue nih di Ismaya, gue penjualan botol paling tinggi. Event itu buat tante-tante, om-om, atau teenager atau eksekutif muda. Gitu loh. Jadi mereka datang pas mereka rasakan kayak, ih makanan enak. Ini chefnya yang mana? Nanya kan sama waitressnya. Tuh lagi di depan bar. Gue lagi minum gin tonic bro. Oh itu gak yakin gue. Ngobrol aja ntar saya panggil. Emang hai gue bilang gitu. Gimana hari ini? Enjoy enggak? Gue bilang gitu. Mereka bilang enjoy. Tapi lo chefnya? Iya thank you ya. Kita makan tadi enak semua. Terus gue gak nyangka lo chef. Emang bukan sih. Kelihatannya gak bukan chef. Kayak pemain bola. Karena gue suka main bola. Kan? Yeah. Terus lo minum apa? Gue minum ini. Gin tonic. My favorite drink. Gitu loh. Gue bilang tanya. Emang spiritnya suka minum apa? Gue bilang kan. Gin juga. Yaudah. Ntar gue temenin deh. Mau temenin. Jadi mereka buka botol. Jadi revenue dong. Iya. Jadi kayak gimmick-gimmick itu emang bukan. It's a strategy lah gitu loh. Jadi kayak gue itu sudah. Ya even my owner pun tahu gitu loh. Kayak gue bisa jual tempat. Ini misalkan salah satu Ismail lagi EE Bar. Itu gue bisa bawa tamu ke sana. Gitu loh. Lo pengen private. Oke, ikut gue aja. Kayak bar. Iya. Jadi Ismail related lah. Supaya cuan-cuannya ke situ terus. Iya, betul. Nice. Nah, makanan di next your restaurant itu modern Indonesian-nya kayak gimana, Ben? Jadi bisa kasih kita bayangan gak? Bisa. Gak apa-apa, gue buka aja. Sekalian promosi kan. Iya. Gitu. Jadi makanan Indonesianya itu ada 50% yang modern, ada yang 50% reliable. Oke. Jadi kayak sup atau misalkan gue punya tunjang cabai hijau. Tunjang cabai hijau. Sounds good. Iya. Biasanya tunjang pakai gulai kan. Iya. Tapi tetap aja padang ke padang gitu. Betul. Jadi biar it works lah. Ya. I hope you like it ya. I will invite you Ray. Terus ada jadi kayak makanan, nama makanannya, nama daerahnya, nama kotanya. Oke. Gitu. Jadi kita tuh punya beberapa menu yang comfort food semua. Tapi kalau modernnya nggak terlalu jauh lah. Tetap masih kayak casual gitu loh. Oke. Wah. Stay tune for that guys. Yeah. Nanti kalau kita ke sana kita share lah pengalamannya. Aura nanti podcast lagi waktu udah buka di sana. Di sana aja. Iya. Okay. Sambil makan, lihat makanannya, lihat pemandangannya. The first Indonesian restaurant destination kita bikin itu detail banget. Karena Ismaya more serious to expand some country lah. Gitu loh. Good to see your group you're working for Ismaya udah mulai balik lagi nih resourcesnya ke F&B. Yeah, but nice. I'm lucky have a owner like him. Shout out. Well, Pat, thank you banget udah mampir ke sini. Hope you enjoy. Ya kan, nanti we'll do it soon in your new restaurant. Semoga sukses. Sure. And guys, thank you so much for watching. Jangan lupa subscribe ya di Ray Jensen Radio Podcast. Kita ada di YouTube, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, juga Anchor App. For update, cek Instagram kita di Ray Jensen Radio dan juga di TikTok. Instagramnya Patrick apa? Patrick_Ramon. Patrick_Ramon. 23, tapi isinya main bola semua. Iya, karena gue mantan atlet sebenarnya. Oke, jangan lupa main ke Social Garden ya, ngobrol-ngobrol sama Patrick di depan bar. Iya, kan, pokoknya buka botol. Ya buka botol atau gue temenin. Jadi misalkan datang nih, buat kalian nih ya, aku mau datang, kabarin aja. Gue mau ketemu si Patrick. Itu red carpet. Itu waiting list banyak bro. Oke. Itu banyak banget sampai 20-an. Kalau misalkan kayak Jumat Sabtu tuh, misalkan gue temenin si Patrick, tapi let me know first gitu. Iya. Ya, gue tunggu, enjoy, and then pulang juga happy. Oke guys, stay safe, stay healthy. We'll see you next time. Ciao. Bye. Cheers man. Cheers, sehat-sehat selalu. Yo, amin.